bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, berbicaranya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan saya Andi Aisyah Tendri Pakema dengan NIM 90500122067 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Apa saja sih yang akan dibahas? Baik, yang akan saya bahas terkait materi ekonomi moneter Islam. Yang pertama itu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Yang kedua, dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Yang ketiga, ada teori dan konsep dasar keuangan Islam. Yang keempat, konsep uang dalam Islam. Yang kelima, pasar uang syariah. Dan yang terakhir, fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Langsung saja kita melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada peran uang dan kebijakan moneter dalam perekonomian. Nah, secara umum, ekonomi moneter mencakup kajian tentang permintaan dan penawaran uang, pengaruh suku bunga, inflasi, kebijakan bank sentral, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi moneter berusaha memahami bagaimana perubahan dalam jumlah uang beredar dapat memengaruhi perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, dalam perspektif Islam, ekonomi moneter memiliki landasan yang berbeda karena dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah. Ekonomi moneter Islam tidak mengakui bunga sebagai instrumen moneter dan mengedepankan keadilan serta kesejahteraan sosial. Sistem ini menekankan penggunaan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan zakat untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari spekulasi yang merugikan. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penciptaan stabilitas ekonomi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Nah, dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam berfokus pada prinsip-prinsip yang menghindari riba atau bunga dan menekankan keadilan ekonomi, partisipasi risiko, dan kegiatan usaha yang etis. Sistem moneter Islam mengusulkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional dengan menolak bunga dan menggantinya dengan bagi hasil, jual beli, dan akad lain yang mengedepankan transaksi nyata. Nah, prinsip-prinsip dasar ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mendorong investasi produktif dalam perekonomian. Dalam kerangka ini, uang tidak dianggap sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, melainkan sebagai alat tukar yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan individu dan kesejahteraan sosial dalam perekonomian yang berkelanjutan dan beretika. Pembahasan yang ketiga, teori dan konsep dasar keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Nah, teori dan konsep dasar keuangan Islam mencakup larangan riba, spekulasi, dan investasi dalam sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam transaksi keuangan. Nah, beberapa konsep kunci meliputi wadiah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan zakat sebagai elemen penting dalam redistribusi kekayaan.
Nah, penerapan teori keuangan Islam mendorong terciptanya pasar yang lebih adil dan stabil serta mengurangi ketimpangan ekonomi, sambil tetap mematuhi kebutuhan komersial dan sosial. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, keuangan Islam berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selanjutnya, pada pembahasan keempat, membahas tentang konsep uang dalam Islam. Nah, konsep uang dalam Islam memiliki karakteristik unik yang dibentuk oleh prinsip-prinsip syariah, berbeda dengan pandangan konvensional. Nah, uang dalam Islam bukan sekedar alat tukar atau penyimpanan nilai, tapi juga memiliki dimensi moral yang mengatur bagaimana uang seharusnya digunakan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa uang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Uang tidak boleh digunakan untuk menghasilkan keuntungan melalui riba, spekulasi atau gharar, atau maisir, melainkan harus diarahkan untuk transaksi produktif yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsep uang dalam Islam lebih menekankan pada aspek keberkahan dan tanggung jawab sosial. Pembahasan kelima, pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah segmen pasar keuangan yang menyediakan instrumen dan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam tanpa riba, spekulasi, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Instrumen utama dalam pasar uang syariah meliputi sertifikat wadiah, sukuk, dan instrumen berbasis murabahah, mudharabah, serta ijarah. Pasar ini bertujuan untuk mendukung stabilitas keuangan jangka pendek, terutama bagi bank-bank Islam dalam memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Nah, melalui instrumen keuangan berbasis syariah, pasar uang syariah berperan penting dalam mengurangi resiko sistematik, meningkatkan efisiensi alokasi dana, dan memperkuat jaringan keuangan Islam secara global. Baik, selanjutnya beralih pada pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank syariah dan lembaga keuangan non-bank memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta memastikan keberlanjutan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah berfokus pada penyediaan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, serta produk tabungan berbasis wadiah dan murabahah. Nah, fungsi utama bank ini adalah sebagai lembaga intermediasi, penyedia likuiditas, dan pelaksana pembayaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank seperti koperasi syariah dan asuransi syariah melengkapi fungsi perbankan dengan menyediakan layanan keuangan alternatif, termasuk pembiayaan mikro dan perlindungan asuransi berbasis syariah. Nah, kedua entitas ini bersama-sama mendorong inklusi keuangan, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Baik, karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, melainkan masalah hati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.